Pemirsa, Razer menunjukkan Project Ava sebagai asisten AI holografik yang ditampilkan pada CES 2026 di Las Vegas. Project Ava dirancang untuk menampilkan avatar digital interaktif di meja kerja yang dapat memberikan bantuan gaming, produktivitas, dan aktivitas harian secara real-time. Razer Project Ava adalah perangkat AI dengan display holografik berukuran 5,5 inci yang dapat menampilkan avatar animasi secara real-time. Avatar ini memiliki gerakan alami, ekspresi wajah, dan penyesuaian suara untuk berinteraksi dengan pengguna secara lebih menarik. Project Ava dilengkapi kamera resolusi tinggi dan mikrofon far field yang memungkinkan perangkat mengamati lingkungan dan layar PC untuk memberikan saran dan resi kontekstual. Fitur PC Vision Mode memungkinkan Project Ava menilai isi layar komputer dan memberikan tips gaming, produktivitas, atau analisis data secara real-time. Pengguna dapat memilih berbagai avatar holografik seperti Kira, Zen, Sao, atau tokoh e-sport famous seperti Faker sesuai dengan preferensi mereka. Setiap avatar dirancang agar memiliki kepribadian dan peran yang berbeda, mulai dari pendamping gaming hingga asisten produktivitas sehari-hari. Razer menyatakan bahwa Project Ava tidak hanya untuk gaming saja, tapi juga membantu mengatur jadwal, memberikan saran gaya hidup, sampai menjadi teman berbasis AI untuk aktivitas sehari-hari. Kemampuan adaptif dan pembelajaran kontekstual memungkinkan Project Ava menyesuaikan pengalaman dengan pola ruang kerja pengguna. Meskipun belum ada harga resmi yang diumumkan, Razer sudah membuka pesanan dengan deposit refundable dan menyatakan Project Ava diharapkan akan tersedia di pasaran pada paruh kedua tahun 2026. Perangkat ini menandai era baru Razer dalam mengintegrasikan teknologi AI ke dalam bentuk fisik untuk interaksi manusia dan komputer. Berbagi sumber, IDEX Channel. PT Adikarya Tbk atau emiten berkode saham ADHI memberikan penjelasan terkait rencana pembongkaran tiang monorel di DKI Jakarta. Perseroan menyebut pembahasan rencana tersebut saat ini masih dilakukan bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PT Adikarya Tbk atau emiten berkode saham ADHI memberikan penjelasan terkait rencana pembongkaran tiang monorel di DKI Jakarta. Corporate Secretary Adikarya Rozi Sparta menyampaikan rencana pembongkaran tiang monorel oleh Pemprov DKI Jakarta memang benar adanya. Hingga saat ini, ADHI bersama Pemprov DKI masih melaksanakan pembahasan lebih lanjut terkait rencana tersebut. Rozi menjelaskan tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika merupakan aset milik ADHI. Hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan nomor 296/G/2012/PN.Jakarta/Selatan tanggal 22 Oktober 2012 serta pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara nomor B.3-50/G/G/PH.1/08/217 tanggal 16 Agustus 2017. Dalam proses ini, ADHI terus menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk mencari solusi terbaik. Perseroan menegaskan komitmen untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI agar seluruh proses pembongkaran berjalan sesuai tata kelola perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Rozi menyatakan hingga saat ini tidak terdapat informasi atau kejadian penting lain yang bersifat material terkait rencana pembongkaran. Perseroan menyebut rencana tersebut tidak mempengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham ADHI. Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga mempercepat pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said pada 14 Januari 2026. Pembongkaran dan penataan jalan serta trotoar dibiayai sepenuhnya melalui APBD DKI Jakarta dengan total anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Tim Liputan IDEX Channel. Pemirsa, PT MNC Energy Investment Tbk atau emiten berkode saham IATA resmi menggelar First Digging Ceremony yang menandai dimulainya tahap operasional pertambangan batu bara.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Mining Construction Agreement dengan PT Kalimantan Prima Persada yang merupakan unit bisnis PT United Tractors Tbk dengan nilai kontrak 5 triliun rupiah. PT MNC Energy Investment Tbk atau emiten dengan kode saham IATA resmi menggelar First Digging Ceremony sebagai tindak lanjut penandatanganan Mining Contractor Agreement pada akhir Desember 2025. Perjanjian tersebut ditandatangani antara anak usaha IATA PT Artaco Prima Energy dengan PT Kalimantan Prima Persada atau KPP Mining yang merupakan unit bisnis PT United Tractors Tbk yang berada dalam grup Astra. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi IATA dalam memperkuat fundamental teknis dan operasional perusahaan. Perjanjian kontraktor jasa pertambangan batubara ini memiliki nilai kontrak sebesar 5 triliun rupiah. Kerjasama berlangsung selama 5 tahun dan berlaku efektif sejak Januari 2026 di wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi AP Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. First Digging Ceremony menjadi tonggak percepatan produksi batubara IATA. Kegiatan ini menyokong target awal produksi sekitar 3 juta metrik ton pada 2026 dengan potensi peningkatan jangka menengah hingga 7 juta metrik ton per tahun. Direktur Utama MNC Energy Investment Suryo Eko Hadianto mengatakan, kolaborasi dengan KPP Mining menjadi landasan pertumbuhan produksi ke depan. Perseroan menegaskan komitmen untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Qualcomm kembali menambah portofolio prosesor untuk perangkat komputer pribadi dengan mengumumkan Snapdragon X2 Plus. Prosesor ini hadir sebagai opsi lebih ekonomis di kelas Snapdragon X2 Elite Series dan menyasar laptop 2-in-1 serta laptop ramping segmen menengah. Snapdragon X2 Plus resmi diumumkan untuk melengkapi Snapdragon X2 Elite dan Snapdragon X2 Elite Extreme yang telah lebih dulu hadir di pasaran. Kehadiran prosesor ini memberikan pilihan baru bagi produsen laptop dan konsumen di segmen menengah. Sebagai versi ekonomis dari Snapdragon X2 Elite Series, Snapdragon X2 Plus disiapkan untuk laptop 2-in-1 dan laptop dengan desain bodi tipis. Prosesor ini menyasar pengguna yang membutuhkan performa tinggi namun tetap mengutamakan portabilitas dan efisiensi daya. Snapdragon X2 Plus mengusung fabrikasi 3 nanometer dengan arsitektur Orion. Prosesor ini hadir dalam 2 varian yaitu 10 inti dan 6 inti dengan kecepatan maksimum 4,0 GHz. Varian 10 inti memiliki total charge 34 MB, sedangkan varian 6 inti memiliki total charge 22 MB. Kedua varian menggunakan unit pemroses grafis X245 namun dengan performa berbeda. Varian 10 inti mampu mencapai kecepatan hingga 1,7 GHz, sedangkan varian 6 inti dibatasi pada 900 MHz. Qualcomm mengklaim performa unit pemproses meningkat hingga 35% dan lebih hemat daya hingga 43% dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk kecerdasan buatan, Snapdragon X2 Plus dilengkapi unit pemproses Neural Hexagon dengan kemampuan hingga 80 TOPS setara dengan varian lebih premium. Prosesor ini juga mendukung teknologi Snapdragon Guardian untuk keamanan dan manajemen perangkat berbasis perangkat keras, perangkat lunak, dan integrasi komputasi awan. Selain itu, prosesor ini sudah mendukung Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, koneksi seluler generasi kelima opsional, serta memori LPDDR5X hingga 128 GB. Qualcomm juga menjamin performa laptop dengan Snapdragon X2 Plus tetap konsisten meski mengandalkan daya baterai saja. Daya tahan baterai bahkan diklaim dapat bertahan lebih dari sehari untuk mendukung mobilitas tinggi. Laptop dengan prosesor Snapdragon X2 Plus dijadwalkan akan tersedia di pasaran pertengahan tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel.